Pepatah Bugis mengatakan, Siri emi ripono bangke, yang artinya hanya karena harga diri jugalah kita rela mati. Apa yang membuat rasa malu bertransformasi menjadi identitas yang begitu kuat? Mengapa bagi masyarakat Sulawesi Selatan, kehilangan rasa malu berarti kehilangan nyawa itu sendiri? Hari ini kita akan membedah Siri, sebuah falsafah yang melampaui sekedar rasa malu dan bagaimana ia membentuk integritas manusia di Sulawesi Selatan. Indonesia tidak hanya kaya akan ragam bahasa, tetapi juga kompleksitas emosi di dalamnya. Jika kita belajar bahwa emosi itu bersifat universal, maka kita harus mengetahui bagaimana orang tersebut memaknai dan mengartikan emosi tersebut di mana kita tumbuh. Lalu, apa sih sebenarnya Siri itu? Apakah sama saat kita merasa malu mengirimkan chat di WhatsApp tapi salah kirim, atau kita pakai post-it tapi datang ke kampus? Tentu tidak. Secara etimologis, Siri adalah budaya turunan dari budaya Bugis Makassar. Namun, ia adalah nyawa. Siri memiliki hukum sebab akibat. Jika seseorang kehilangan Siri, ia dianggap mati secara simbolis karena identitas kemanusiaannya hilang. Siri berkaitan erat dengan iman. Seseorang yang kehilangan rasa malunya sama sekali disebut mengalami mati Siri. Artinya bukan cuma harga dirinya yang hilang, tapi imannya pun dianggap sirna. Akar Siri terbentang jauh hingga zaman kerajaan kuno di Sulawesi Selatan. Terekam abad dalam naskah Luhur Lontara. Awalnya, ia berfungsi sebagai kontrak sosial antara penguasa dan rakyat. Raja dipatuhi karena menjaga kehormatannya, dan rakyat dihargai karena martabatnya diakui. Saat era kolonial, Siri berubah menjadi bahan bakar perlawanan. Ketika penjajah menginjak-injak kedaulatan, masyarakat merasa ripaka Siri atau dipermalukan. Itulah mengapa mereka lebih memilih mati di medan laga daripada hidup dalam kehinaan. Bayangkan gunung berapi. Dasar lava panasnya adalah kebutuhan psikologis untuk melindungi self-esteem. Letusan dahsyatnya, yaitu emosi Siri, baru terjadi saat ada pemicu eksternal, seperti hinaan publik atau pengkhianatan. Secara sosial, ini dipengaruhi oleh pengasuhan. Anak-anak Bugis diajarkan bahwa Siri adalah kewajiban kolektif, di mana jika satu anggota keluarga dipermalukan, maka yang lain ikut merasakan getarannya. Selanjutnya ada pembagian Siri. Yang pertama ada Siri Ripaka Siri. Hal ini berhubungan dengan harga diri dan juga martabat sebuah keluarga. Hal ini dianggap tabu dan apabila dilanggar maka taruhannya adalah nyawa. Yang kedua ada Mapaka Siri. Mapaka Siri merupakan etos kerja. Apabila kamu tidak punya malu, maka pinjamlah malu kepada orang lain agar kamu termotivasi. Yang ketiga ada Tedeng Siri. Tedeng Siri merupakan rasa malu yang disinggung oleh suatu hal. Dan yang terakhir ada Mate Siri. Mate Siri merupakan hilangnya rasa malu secara sepenuhnya. Siri muncul ketika kehormatan direndahkan. Misalnya, seorang pemuda yang dihina akibat kemiskinannya di depan umum. Responnya bukan sekedar sedih, melainkan dorongan untuk memulihkan harga diri. Lebih lanjut lagi, riset menunjukkan Siri ibarat pisau bermata dua, di mana pada riset Piara dan kawan-kawan tahun 2025 menyebutkan distorsi makna Siri bisa menjadi alasan untuk melegitimasi kekerasan dan balas dendam. Di sisi lain, riset Sirajudin pada 2015 membuktikan Siri adalah motor penggerak etos kerja dan prestasi yang menjaga martabat keluarga. Siri bukan hanya sekedar emosi kaca, tapi kontrol sosial yang mempertahankan agar masyarakat tetap menjaga kehormatan. Di era sekarang, Siri bukan tentang pertengkaran, tetapi tentang prestasi dan pendidikan. Siri membuktikan bahwa budaya membentuk cara kita merasakan sesuatu. Siri bukan hanya sekedar rasa malu, tapi kompas bagi teman-teman kita dari suku Bugis Makassar. Jagalah Sirimu, jagalah martabatmu.